Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Siti Nur Ajijah. Bukan pakai Z ya, tapi pakai J karena saya orang Betawi loh. Jadi SITI spasi NUR tanpa spasi AJIJAH. Saya di sekolah dipanggilnya Bu Azizah. Tapi kalau di rumah karena saya orang Betawi saya dipanggilnya Po Ijah. Saya mengajar di MTS Negeri 32 Jakarta Selatan. Ups, di mana tuh? Kalau kalian tahu, di Jalan Haji Lipun, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. MTS Negeri 32 Jakarta ini merupakan sekolah MTS dan SMP terbaik loh, Provinsi DKI Jakarta. Dan di tingkat nasional kami peringkat ketiga loh. Kemudian, karena saya saking sibuknya di sekolah, sekaligus saya guru dan wakil kesiswaan di sekolah, saya juga pernah menjawab adiwiyata loh. Oleh sebab itu, alhamdulillahnya di tahun 2002 sekolah kami mendapatkan peringkat adiwiyata tingkat kota Jakarta Selatan. Karena saya guru dan saya sibuk juga dengan kegiatan di sekolah dan saya juga punya hobi untuk berkebun, oleh sebab itu saya mencari loh tanaman-tanaman apa sih yang kira-kira bisa tahan panas dan apabila saya lupa untuk menyiramnya, tanaman ini tetap tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu teman-teman, saya kasih tahu ya, 5 tanaman yang tahan panas walaupun kita lupa menyiramnya. Tanaman yang pertama teman-teman adalah lidah buaya. Disebut lidah buaya karena lihat di sebelah kiri dan kanannya ada gerigi-geriginya loh seperti buaya. Di sini bukan juga buaya darat ya, atau bukan juga roti buaya, bukan. Ini disebut lidah buaya atau aloe vera. Aloe vera ini banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Yang pertama, melembabkan kulit. Makanya kamu gak usah heran kalau kalian beli Hembody pasti ada kandungan aloe veranya. Kemudian apalagi yang berikutnya, menyehatkan rambut. Ini aloe vera kalau kita potong kan ada lendir-lendirnya teman-teman ya. Ini bisa kita oleskan di kulit kepala kita. Itu bisa menyuburkan rambut kita. Kemudian apalagi apabila kalian terluka dan nggak punya obat, kalian bisa mengoleskan lidah buaya ini ke kalian karena kepada luka kalian. Kemudian apalagi itu yang paling saya suka yang terakhir, anti penuaan. Bahkan bisa menjadi anti aging alami loh. Sehingga tetap muda kan ya teman-teman, walaupun usia sudah 40 tahun ke atas. Inilah yang pertama, aloe vera, lidah buaya. Selanjutnya, kita beralih pada tanaman yang kedua. Tanaman kedua kita di sini adalah Kamboja Jepang atau biasa disebut adalah adenium. Disebut adenium, lihat Kak, karena tanaman ini berasal dari daerah yang kering. Adenium itu daerah namanya Aden, yaitu sebuah daerah di Yaman. Di sini batangnya yang kokoh, kemudian bagian bawahnya seperti umbi. Berarti bukan umbi yang bisa dimakan ya, bukan kentang, bukan wortel, bukan ketela, bukan. Tapi adenium ini adalah tanaman yang tahan panas. Bahkan semakin panas bunganya semakin bagus loh dan beragam. Inilah si adenium Kamboja Jepang. Oke, ingat-ingat ya teman-teman. Kemudian kita beralih pada tanaman yang ketiga. Tanaman yang ketiga kita adalah bougainville. Bougainville ini nama latinnya adalah Bougainvillea spectabilis. Nama juga disebut juga dan bunga kertas. Bunga kertas iya, karena bunganya seperti kertas. Maaf ya, ini nggak ada bunganya karena dasarnya memang lagi tidak panas. Kalau panas, bunganya itu sangat bagus dan beragam. Makanya tanaman ini sering digunakan di taman-taman karena baik manfaatnya menyerap polutan dan melembabkan udara di sekitarnya. Makanya banyak sekali yang menanam tanaman buah kertas ini di taman. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu apa? Nah, inilah dia tanaman kita yang keempat adalah palem kuning. Palem kuning ini termasuk dalam suku pinang-pinangan. Pinang, bukan pinanglah saya dengan bismillah ya, bukan. Bukan juga pinang daerah Pondok Pinang dan Pinang Ranti, bukan. Bukan juga pinang yang buat makan sirih yang merah, bukan juga. Ini adalah tanaman suku pinang-pinangan yang berasal dari daerah Madagaskar.
Nah, tanaman ini juga bermanfaatnya, menyerap polutan dan radiasi, bahkan mood pensiunan teman-teman bisa membawa kedamaian dan kemakmuran bagi pemiliknya. Oke, kemudian yang kelima. Nah, kita beralih pada yang kelima. Kelima ini atuh si lidah mertua atau Sansevieria. Sansevieria ini merupakan tanaman yang berasal dari Afrika, salah satunya Madagaskar dan Asia Selatan. Sansevieria ini adalah tanaman ajaib. Kenapa disebut ajaib? Karena penyerap polutan yang paling tinggi dan menangkal radiasi. Ini bukan rumor ya teman-teman, ini udah penelitiannya loh. Karena memberikan energi positif dan menyerap energi negatif. Dan tanaman ini pun bisa membawa keberuntungan. Jadi ingat-ingat ya, ada 5 tanaman yang tahan panas walaupun kita lupa menyiramnya. Yang pertama ada lidah buaya, yang kedua Kamboja Jepang, yang ketiga bunga kertas, yang keempat palem kuning, dan yang kelima adalah lidah mertua. Diingat-ingat ya teman-teman, jangan lupa di like supaya tidak cepat layu, kemudian di subscribe supaya membawa manfaat, dan jangan lupa di share ya supaya membawa berkah bagi semuanya. Sampai jumpa lagi di channel Tumbuh Santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.